Chelsea berkenan mendiskusikan pertukaran Kepa Arrizabalaga dengan kiper Real Madrid Andriy Lunin. Kepa, sepanjang musim lalu, bermain untuk Real Madrid dengan status pinjaman dan berhasrat balik ke Santiago Bernabeu untuk jadi pemain permanen. Ini menjadi angin segar bagi pihak Madrid untuk menggantikan posisi Lunin, yang diketahui telah menolak perpanjangan kontrak yang diajukan El Real beberapa waktu lalu. Situasi tersebut dibaca dengan seksama oleh Chelsea. Menurut Ok Diario, klub London ini akan mempertimbangkan serius prospek pertukaran dua kiper tersebut. Dalam sepekan terakhir, Chelsea dikabarkan sibuk berdialog dengan pihak Madrid mengenai fee transfer Kepa ke Bernabeu. Manchester United dilaporkan telah membuat keputusan mengenai masa depan winger Antony. Menurut ESPN, Manchester United mempersilakan klub manapun yang berminat untuk meminjam Antony agar yang bersangkutan bisa menemukan kembali form terbaiknya dan mendapatkan penampilan secara reguler pada musim depan. Yang jadi problem, sampai saat ini tak satu pun klub yang melirik Antony, ditambah lagi beban gaji dia yang terbilang cukup besar. Antony digaji £200.000 per pekan di Old Trafford. Federico Chiesa bisa bermain lebih baik. Syaratnya, dia harus cabut dari Juventus. Opini ini diutarakan oleh mantan kiper yang kini menjadi pundit di Italia, Simone Braglia. Untuk masa depan di tingkat nasional, saya rasa dia adalah sosok yang masih bisa berkontribusi banyak. Dia perlu menemukan lingkungan yang memberinya kepercayaan diri, kata Braglia, seperti dikutip Tutto Juve. Di mana tempat terbaik untuknya? Bukan di Juve, terutama jika tidak ada kesamaan tujuan di lingkungan tersebut. Jika dia tidak merasa percaya diri, saya akan merekomendasikan klub lain, entah itu Napoli atau Roma, lanjutnya. Atletico Madrid membuka peluang untuk melepas Joao Felix usai sang pemain jadi rebutan Barcelona dan Aston Villa. Setelah masa peminjamannya di Barcelona selesai di akhir musim 2023-24, publik tentu menunggu soal langkah apa yang akan diambil Joao Felix terkait masa depannya. Tak sedikit yang memprediksi bahwa dia akan menandatangani kontrak permanen di Camp Nou. Namun ternyata, Barca tidak berjuang sendiri. Kabar terakhir menyebutkan jika Joao Felix juga jadi target utama klub asal Inggris, Aston Villa. Menurut laporan terbaru dari Football Espana, Atletico Madrid bersedia melepas jika ada klub yang bersedia merekrut Joao Felix secara permanen sekaligus membayar biaya transfer sesuai yang sudah mereka tetapkan, yakni €60 juta. Erik ten Hag menyoroti kedalaman skuad Manchester United sebagai faktor yang membuat mereka kesulitan sepanjang musim 2032-24. Ten Hag kembali membahas permasalahan cedera yang melanda skuadnya sebagai penyebab kegagalan yang mereka derita. Kami menjalani terlalu banyak pertandingan musim lalu. Kami tidak menjadi satu-satunya tim yang kesulitan akibat cedera pemain. Musim lalu terdapat permasalahan cedera yang konsisten di posisi yang sama, di lini belakang. Kami bahkan sempat nyaris tidak memiliki opsi di posisi tersebut. Ketika kami memulai perjalanan di sini, pihak klub menjalani puasa gelar selama 6 tahun dan itu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pelatih yang ada sebelumnya. Itu menjadi gambaran dari kedalaman dan komposisi skuad secara keseluruhan. Saya paham permasalahan itu sudah ada, tetapi ada beberapa pemain yang memiliki kontrak jangka panjang, ungkap Ten Hag dikutip dari Evening Standard. Tinggalkan Juventus secara bebas transfer, membuat Adrien Rabiot mulai diburu oleh tim-tim besar Eropa. Saat ini, AC Milan dan Real Madrid menjadi tim yang paling menaruh minat kepada gelandang berpaspor Prancis itu. Melewati laporan dari Goal, dua tim besar Eropa yaitu AC Milan dan Real Madrid sudah menunjukkan minat kepadanya. Dari kedua tim itu, tampaknya Madrid yang memiliki kans untuk benar-benar dapat menggunakan jasa Rabiot. Hal tersebut, karena Milan berpotensi punya masalah yang berkemungkinan tak menjaminkan bisa memberikan gaji tinggi kepada pemain berusia 29 tahun ini. Selain Milan dan Madrid, PSG juga disinyalir mau mencoba masuk ke persaingan transfer Rabiot. Sensasi River Plate berusia 16 tahun, Franco Mastantuono, menolak pendekatan yang dilakukan deretan klub top Eropa. Para elit macam Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona hingga Paris Saint-Germain disebut-sebut tengah mengusahakan untuk mendapatkan tanda tangan sang remaja.
Namun, Franco saat ini konsentrasi penuh agar berkembang di River sebelum menatap peluang hengkang ke kancah Eropa di masa depan. Apakah dia akan gabung ke Madrid? Wajar saja jika klub seperti Real mengincar seorang pemain dengan prototipe Franco, tutur Augusto Fernandes, agen Franco. Karena usianya dan personalitasnya, dia sangat menarik bagi Madrid, Atletico, Barcelona dan PSG, ungkap sang agen. Akan tetapi, dia tegas bahwa ambisinya adalah bermain untuk River dan melanjutkan perkembangannya. Saya memahami bahwa orang-orang membicarakan tentang dia, sambung Fernandes. Real Madrid mengubek-ubek Bundesliga Jerman untuk mendapatkan seorang bek tengah anyar. Menurut Bild, dari sekian nama yang diincar, mereka condong untuk mengamankan tanda tangan bek berbakat Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. Madrid sibuk berburu bek sentral baru setelah kehilangan Nacho Fernandes yang memutuskan merapat ke Al-Qadsiah, sementara Rafa Marin gabung ke Napoli. Kepala Scout Madrid Juni Calafat saat ini tengah bersiasat untuk bisa mendaratkan bek kelahiran Jerman, Schlotterbeck. Kendati demikian, Dortmund tidak dalam suasana hendak menjual Schlotterbeck di musim panas ini. Menurut pelatih kepala baru Dortmund Nuri Sahin, sang bek akan menjadi pemain kunci dia musim depan. Chelsea dikabarkan mulai mengincar Andreas Pereira dari Fulham andai Conor Gallagher benar-benar pamit dari Chelsea. Kabar terakhir menyebutkan Conor Gallagher jadi target utama Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid. Kini peluang untuk melihat Gallagher hengkang sepertinya cukup terbuka. Pasalnya menurut laporan terbaru dari 90 Min UK, Chelsea juga sudah mulai mengincar Andreas Pereira yang kini tengah memperkuat Fulham. Ketertarikan Chelsea pada Pereira sepertinya juga cukup serius. Pasalnya klub juga dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan agen sang pemain, Kia Joorabchian sekaligus tak keberatan untuk membayar biaya transfer senilai 35 juta pound sterling. Manchester United telah mendapatkan bek tengah baru, Leny Yoro. Namun, faktor ini tidak lantas menutup pintu kepindahan Matthijs de Ligt menuju ke Old Trafford. Leny Yoro membuat komposisi bek tengah MU cukup secara kuantitas. Apalagi, mereka telah memberikan kontrak baru pada pemain senior Johnny Evans. Namun, menurut Romano, Leny Yoro tidak akan mengakhiri rencana MU mendapat bek tengah baru. Matthijs de Ligt tetap ada dalam daftar beli. Begitu juga dengan Jarrad Brandtwaite. Matthijs de Ligt masih dalam daftar, tetapi Man United hanya akan melanjutkan sesuai dengan persyaratan mereka, tulis Fabrizio Romano di akun X miliknya.